ketika peraturan pemerintah Permendikbud nomor 5 tahun 2020 itu muncul, yaitu dibatasi dengan tanggal 28 Januari 2020. Posisi program studi di BAN PT itu ada 5 macam. Ada 5 macam. Atau 5 jenis. Jenis yang pertama, program studi sudah terakreditasi sampai pada tanggal apa? Pada tanggal 28 Januari itu masih terakreditasi statusnya dan belum mengajukan usulan reakreditasi, dan di sini untuk mengajukan permohonan konversi. Artinya di tipe pertama ini akreditasi program studi itu masih berlaku sampai dengan melebihi 28 Januari 2020. Maka ini punya bukan kewajiban, punya hak untuk mengajukan mengajukan ISK. Kemudian kondisi yang kedua, ada program studi baru yang pada tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan usulan akreditasi pertama dengan instrumen 7 standar. Nah, ini program studi yang sudah mengusulkan dengan 7 standar, ini juga dibarengi dengan mengajukan ISK atau disusul. Silahkan Melda, silahkan. Ini sebagai ganti video saya ini. Usulkan mengajukan ISK. Ya, telah mengajukan usulan reakreditasi, dengan 7 standar, ini mengajukan ISK. Ini dalam pengertian bahwa program studi sudah tidak terakreditasi, tapi sudah mengajukan reakreditasi. Maka ini juga perlu disusuli atau disusulkan disusulkan ISK. Kemudian yang keempat, ini program studi statusnya terakreditasi, telah mengajukan usulan reakreditasi dengan mengajukan ISK juga, disusuli ISK. Jadi posisinya ini. Nah, yang kelima, ini program studi yang sudah memperoleh perpanjangan akreditasi A, B, dan C dalam perpanjangan 5 tahun. Jadi masa berlakunya masih lama karena adanya perpanjangan. Ya, karena adanya perpanjangan. Nah, ini kalau posisi yang 1, 2, 3, 4 ini posisinya adalah opsional. Artinya silahkan silahkan mengajukan ISK. Tapi kalau yang ini, yang 5 ini sudah hukumnya wajib. Nanti saya jelaskan kenapa menjadi opsional. Ya. Ibu Bapak sekalian, kalau untuk tipe pertama, jadi begini, pada tanggal 28 Januari ini, Prodi ini tidak mengajukan akreditasi atau reakreditasi karena masa berlakunya masih cukup lama. Misalkan di sini masa berlakunya sampai 2024 misalnya. Ya, masih berlaku. Permendikbud nomor 5 tahun 2020 kan peringkat akreditasinya di sini masih A, B atau C. Ya. A, B atau C. Nah, sampai dengan 2024 statusnya masih A, B atau C. Nah, karena adanya peraturan pemerintah Permendikbud nomor 5/20 yang akreditasi, peringkat akreditasi yang ada hanya unggul, baik sekali atau baik, maka mereka mengajukan ISK di sini. Katakan mengajukan ISK 2021. Nah, keputusannya ada di sini. Kalau misalkan ISK-nya diterima, maka dia berubah jadi unggul, baik sekali, atau baik. Kalau diterima. Nah, ini kalau diterima. Tapi kalau misalkan tidak diterima, tidak diterima, maka
peringkat akreditasinya tetap A, B, atau C. Tetap ini. Jadi ISK ini tidak tidak membebani ibu bapak di dalam peringkat akreditasi, hanya memberikan konversi saja. Nah, kalau misalkan diterima, maka berlakunya kapan? Berlakunya tetap sama dengan berlakunya di sini, yaitu di 2024 masa berlakunya. Tetapi kalau diterima, ibu bapak sudah tidak punya kewajiban lagi untuk menyamakan peringkat akreditasi lagi karena sudah sesuai dengan peraturan Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Namun kalau tidak diterima, ibu bapak, posisinya masih ABC, masih belum sesuai dengan peraturan tersebut, maka harus mengajukan ISK lagi. Berapa kali mengajukan ISK sampai ISK-nya diterima, sampai berubah jadi ini, ya. Ini untuk tipe pertama. Sekarang untuk tipe yang kedua, ketiga, keempat. Ini tipe Jisamsu kalau Pak Ki bilang ini. 2, 3, 4 ini yang suka merokok mesti hafal. Jisamsu. Oke, Ibu Bapak ada program studi baru, kemudian program studi yang terakreditasi dan mengajukan reakreditasi, program studi yang tidak terakreditasi dan sudah mengajukan reakreditasi dengan 7 standar. Nah, Bapak Ibu, kalau ketika program studi ini mengajukan reakreditasi dengan menggunakan 7 standar, maka nanti yang keluar itu adalah peringkat ini. Adalah peringkat A, B, atau C. Berlaku 5 tahun ke sini. Misalkan kalau mengajukannya ini di 2021 mengajukannya 2021, maka kalau di terakreditasi maka nanti berlakunya sampai 2026, ya. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, di 2026, ya, maka kalau hasilnya A, B, dan C, maka masih belum memenuhi persyaratan di peraturan Permendikbud nomor 5 tadi, yang harus unggul, baik sekali, atau baik. Jadi yang sudah memberikan reakreditasi, instrumen yang 7 standar, ditambahi dengan ISK, maka nanti kalau diterima terakreditasi dan ISK-nya muncul, maka hasilnya nanti adalah sudah memiliki peringkat unggul baik sekali ataupun baik sampai di 2026. Itu untuk tipe yang kedua, 3, dan 4. Nah, terakhir untuk tipe yang kelima, ya, tipe kelima ini sampai dengan di 2020 ini ada program studi, ada perguruan tinggi, ya, yang berlaku, ya, berlakunya masih A, B, atau C, ya, A, B, atau C, berlaku 5 tahun. Kemudian ini belum memberikan belum memberikan reakreditasi atau apa, tapi sudah memperoleh perpanjangan. Ini sudah memperoleh perpanjangan, dan perpanjangan itu berlaku di sini, katakan sampai di sini. Katakan sampai 2026 perpanjangannya, katakan. Maka di sini yang terjadi adalah perpanjangan itu adalah perpanjangan dengan peringkat akreditasinya A, B, atau C. Padahal di peraturan itu harus unggul, baik sekali, ataupun baik. Maka di sini wajib, selama ini wajib, ya, hukumnya wajib untuk menyusun ISK selama ini. Diberikan batasan paling lambat 1 tahun sebelum masa habis ini sudah mengajukan ISK.
Karena apa? Karena perpanjangan untuk perpanjangan akreditasi A, B, atau C hanya 1 kali. Tapi kalau untuk perpanjangan untuk unggul baik sekali maupun baik itu bisa berkali-kali. Ya. Itu yang terjadi. Sehingga semua program studi atau perguruan tinggi yang masuk tipe 5 ini memiliki kewajiban untuk menyusun ISK minimal 1 tahun sebelum masa habis. Ya. Itu. Oke, Ibu Bapak, ini adalah instrumen suplemen konversi baik untuk sarjana yang ada, sarjana terapan, magister terapan, kemudian untuk yang di Politeknik juga ada terkait dengan diploma 4, kemudian diploma 3, kemudian ada untuk yang doktor terapan juga ada. Semuanya sudah ada di Sabto. Nah, filenya berisi apa saja? Nanti di dalam ISK itu, ya, ada identitas pengelola, identitas tim penyusunnya, kata pengantar. Nah, hanya ada 4 item ini saja, Ibu Bapak. 4 komponen, tidak seperti di yang lama. Ini 4 maksudnya. Tidak seperti yang lama. Yang lama itu sampai 9 kriteria. Kalau ISK enggak, hanya 4 saja. Yang berisi pertama terkait dengan dosen tetap, yang kedua terkait dengan kurikulum, ketiga terkait dengan penjaminan mutu, di mana penjaminan mutu itu ada PMI, penjaminan mutu internal, dan pelampuan NDT. Kemudian yang keempat yaitu pelacakan lulusan mulai dari sistemnya, waktu tunggu, hasilnya, kesesuaian bidang kerja, dan juga kepuasan pengguna. Ada 4 item ini yang diminta di dalam ISK. Tidak perlu ada laporan evaluasi diri, tidak perlu. Hanya memberikan 4 item ini, nanti dikirim atau diunggah ke Sabto dalam bentuk file PDF. Ya. Nah, nanti Ibu Bapak juga bisa mengambil instrumen suplemen konversi ISK itu di Sabto. Isinya berupa ada beberapa tabel yang ada di sini. Tabel pertama terkait dengan dosen tetap dan dosen tetap program studi. Kemudian kurikulum, capaian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Tabel 3 ini berisi standar dan indikator kinerja. Kemudian tabel 4 ini terkait dengan waktu tunggu lulusan. Tabel 5 kesesuaian bidang kerja. Tabel 6 responden pengguna lulusan, dan tabel 7 terkait dengan tingkat kepuasan pengguna. Nah, ini kalau Bapak Ibu ambil di Sabto, ini untuk bagian ISK dalam bentuk file Excel, ini bisa diambil di sini. Ya. Kemudian tabelnya. Tabel yang pertama yang tidak ada nomornya, yaitu tabel terkait dengan daftar program studi yang ada di unit pengelola Ibu Bapak masing-masing. Nah, data program studi yang diakreditasi ditulis pada nomor 1. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mengirimkan ISK untuk program studi A, maka program studi A ini harus nomor 1. Nanti baru program studi B, program studi C, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mengirimkan, misalkan di dalam satu unit pengelola, katakan ada 3 program studi ini, misalkan, kalau Bapak Ibu misalkan mengirimkan ISK untuk program studi B, maka program studi B harus dituliskan terlebih dahulu, baru A, kemudian baru C. Yang jelas program studi yang pertama ini adalah program studi yang diajukan ISK-nya. Ya. Kemudian jangan lupa juga bahwa terkait dengan jumlah mahasiswa pada saat TS, ini bukan mahasiswa baru pada saat TS.
tapi jumlah mahasiswa sampai dengan tahun TS. Jadi sebagai jumlah mahasiswa kumulatif atau biasa dituliskan sebagai jumlah mahasiswa mahasiswa aktif ya sampai dengan tahun TS di program studi tersebut. Jadi bisa terdiri dari mahasiswa angkatan TS, bisa mahasiswa angkatan TS-1, bisa angkatan TS-2 sampai dengan mahasiswa TS-6 kalau sarjana. Yang penting di situ jumlahnya ada berapa. Oke, baik. Kemudian ini ada DT dan DTPS ya. Ini di kolom 2 diisi jumlah diisi semua dosen yang mengajari program studi tersebut. NIDK-nya pendidikan sarjananya, pasca bidang keahliannya. Bidang keahlian ini diambilkan bidang keahlian yang tertinggi di ijazah yang tertinggi. Kalau ijazah tertingginya magister berarti diambil bidang keahliannya magister, kalau keahliannya doktor diambil di keahlian yang doktornya. Kemudian kesesuaian dengan kompetensi inti program studi. Nah, ini bidang keahlian dengan kompetensi inti program studi ini harus sesuai. Kalau bidang keahlian ini dilihat dari pendidikan, ya, dari ijazah pendidikan, bahkan nanti kalau Ban PT kurang yakin itu biasanya minta lembar pengesahan dan judul disertasi atau judul tesisnya. Kalau kesesuaian kompetensi inti program studi atau kompetensi inti program studi ini dilihat dari kompetensi utama yang ada di program studi. Jadi sekali lagi yang utama. Jadi kalau misalkan di matematik ya matematik, pendidikan matematik ya di pendidikan matematiknya, tidak berupa yang lain. Kemudian ini jabatan akademik, sertifikat dan seterusnya. Kemudian ini mata kuliah yang diampu di program studi tersebut. Kalau ini mata kuliah yang diampu di prodi lain. Nah, yang dihitung nanti adalah sampai dengan TS-2. Jadi mulai dari TS, TS-1, TS-2, 3 tahun terakhir. Ya. Oke, berikutnya ini jadi nama mata kuliah program studi TS-2 sampai dengan TS ya. Kemudian ini Bapak Ibu perlu saya tekankan lagi antara DT dengan DTPS. Kalau DT, kalau dosen di suatu perguruan tinggi gitu ya, ini kalau dilihat dari status, ini ada DT, dosen tetap, ada dosen tidak tetap. Kalau dosen tetap, kalau dia sesuai bidangnya dengan program studi, disebutlah DTPS. Kalau tidak sesuai bidang, berarti sebagai dosen tetap saja. Ya. Nah, dosen tetap program studi ini bisa yang terdaftar di PD Dikti atau yang ada di home base biasanya Bapak Ibu menyebutnya, ya, ada di home base-nya PD Dikti, atau bisa jadi terdaftar di home base PS lain. Itu boleh. Jadi statusnya DTPS itu adalah dosen tetap perguruan tinggi yang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti program studi dan mengajar di prodi tersebut. Ya, ini. Kemudian keahlian DTPS, ya, ini nanti kinerjanya akan dilihat kesesuaian dengan MK dan bimbingan TA-nya. Ini kinerjanya. Tapi penentuan kesesuaian keahlian bidang studi, keahlian DTPS itu nanti akan banyak dilihat di data ini jasanya. Kemudian DTPS ini nanti kinerjanya bisa dilihat juga rasio, dijadikan sebagai bahan di dalam menentukan rasio dosen dan mahasiswa dan juga menentukan jumlah bimbingan. Nah, kinerja DTPS nanti tetap seperti biasa di Tridharma, pendidikan nanti akan dilihat di EBMP, kemudian dilihat penasihat akademik, kemudian
kemudian penelitian dan publikasi, dan PKM, ini nanti dilihat dari produktivitas dan dananya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini catatan sebagai simple guidance antara asesor dengan validator yang diberikan oleh Ban PT. Yang kuning ini adalah syarat perlu terakreditasi. Artinya syarat perlu terakreditasi ini minimal semuanya nanti adalah 2 skornya. Sementara SPP yang hijau ini adalah syarat perlu peringkat akreditasi. Nah, jadi untuk ISK-nya diterima itu harus memenuhi keduanya. Kuningnya terpenuhi, hijau juga terpenuhi. Nah, pengertiannya di sini bagaimana kalau Bapak Ibu kalau DTPS-nya hanya cuma 3 orang gitu. Kalau DTPS-nya hanya 3 orang, maka Bapak Ibu harus menambahkan 2 lagi DTPS. Kalau tidak bisa, tambahkan 2 DTTPS. Dosen tidak tetap, tapi keahliannya sesuai dengan kompetensi inti program studi. Itu bisa dilakukan. Ya. Nah, itu Ibu Bapak, kalau misalkan tidak terpenuhi 5 orang DTPS, karena minimal itu adalah minimal itu 5 orang. Kalau Bapak Ibu memiliki DTPS sebanyak 5 orang, maka di sini nanti skornya 2 dan juga sudah pasti terpenuhi. Ya. Kemudian kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik ini yang dilihat nanti adalah untuk S1 sarjana, doktor, S1 dan diploma, nanti yang dilihat kualifikasi yang doktor ada berapa. Ada berapa persen yang doktor. Nah, berdasarkan persentase itu nanti akan ada skornya. Skor persentase DTPS untuk S3, kalau syaratnya baik sekali itu 3, syaratnya unggul itu 3,5. Ya. Kemudian jabatan akademiknya, kalau tidak ada doktornya gimana Pak? Kalau untuk S1 tidak ada doktornya berarti sudah 2. Sudah terpenuhi 2 syarat untuk terakreditasi. Kalau jabatan akademik ini mulai dari guru besar, lektor kepala, sampai lektor. Jadi kalau dilihat dari bawah ke atas jadi lektor, lektor kepala, guru besar. Skornya juga gitu, syaratnya unggul adalah 3,5, syaratnya baik sekali itu adalah 3. Oke, ini Ibu Bapak, kalau kecukupan dan kualifikasi dosen, kalau untuk diploma, jabatan akademik DTPS, ya, ini skornya 2, ini untuk baik sekali skornya 3, unggul ini 3,5. Nah, ini kalau kalau disimulasikan, dikuantitatifkan, ini untuk memperoleh skor 3 itu sekitar 35% dari jumlah DTPS yang ada. Jadi kalau misalkan DTPS-nya 10 gitu, kalau DTPS-nya 10, maka di situ nanti harus ada minimal 4 orang yang jabatan akademiknya itu lebih dari lektor. Ya, 4 orang. Itu baru bisa nanti memenuhi di baik sekali. Kalau unggul ini 52,50%. Jadi kalau 10 ya sekitar 6 orang lah. Ini baru baru terpenuhi skornya di atas 3,5. Ini kalau kualifikasi dosen untuk sarjana dan sarjana terapan, kualifikasi dosen untuk S3 ini harus lebih dari 25%. Jadi kalau 10 ya sekitar berapa? 2,5 ya sekitar 3 orang lah. Dari 10 itu 3 orang itu bisa memperoleh skor 3. Tapi kalau untuk memperoleh skor 4 untuk unggul itu sekitar 37,50% ya, sekitar 4 orang lah. Untuk dari 10 orang kalau sudah ada 4 orang doktor itu berarti kualifikasinya sudah terpenuhi. Jabatan di atas lektornya juga demikian. Sekitar kalau ini sekitar 6 orang, kalau ini sekitar 4 orang.
Nah, demikian juga untuk magister dan doktor terapan, hanya yang dilihat jabatan akademik, bukan kualifikasi lagi. Kenapa? Karena di magister dan doktor, dosen yang mengajar di sini minimal harus doktor. Nah, kalau minimal doktor artinya ya semuanya harus doktor gitu ya. Sehingga jabatan akademik saja yang dilihat, bukan lagi bukan lagi kualifikasinya. Ya. Oke, ini untuk kurikulum, Ibu Bapak. Kurikulum juga gitu. Seperti kalau kurikulum ini permintaannya hampir mirip dengan untuk yang di IAPS 4.0, yaitu bagaimana mekanisme penyusunan, mulai dari penyusunan, evaluasi, pemutakhiran sampai dengan pengesahan. Ini yang diminta. Kemudian pemangku kepentingan siapa saja yang terlibat dan memberikan sumbangsih terhadap pemutakhiran kurikulum tersebut. Nah, ini Ibu Bapak yang diberikan tabelan rincian dari kurikulum yang dimaksud. Ya, ada capaian pembelajaran, ada bobot kredit, ada ini. Oke. Kemudian berdasarkan dokumen kurikulum yang ada, nanti Bapak Ibu bagaimana merumuskan CP-nya berdasarkan profil lulusan. Maka di situ nanti Ibu Bapak harus memberikan profil lulusan dari masing-masing program studi yang ada dulu, baru nanti dirumuskan capaian pembelajarannya. Kemudian capaian pembelajaran dijabarkan ke dalam bahan kajian dalam struktur kurikulumnya. Nah, pemetaan capaian pembelajaran terhadap kajian juga perlu disajikan. Bagaimana peta pemetaan kurikulumnya? Kita lihat di sini. Ini capaian pembelajaran, ada sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Nah, di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ini yang kami contohkan untuk yang program sarjana. Nah, ini bisa dikatakan sebagai introductory atau pengenalan. Kemudian 2, ini sudah mengarah kepada pendalaman substansi materinya. Kemudian yang 3, ini sebagai bentuk integrasinya atau sebagai terapannya. Jadi terapannya itu ada di tahun-tahun keempatnya. Tidak lagi di tahun pertama sudah penerapan, tidak mungkin, karena perlu pengenalan, pendalaman, baru ke implementasinya. Kurikulum ini nanti indikatornya ada 3 macam, dan ini menjadi syarat perlu terakreditasi. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran, kesesuaian profil lulusan dengan jenjang KKNI, kemudian ketepatan struktur kurikulum dan pembentukan capaian pembelajaran. Ada 3 item yang diminta. Oke, kemudian penjaminan mutu juga hampir sama dengan yang diminta di IAPS 4.0. Jadi mulai dari ketersediaan dokumen, terdiri atas kebijakan, manual, standar, dan formulir. Kemudian keterlaksanaan siklus pertahapan, keterlaksanaan EPP-nya ini juga harus diberikan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti apa saja yang isi. Di dalam SPMI nanti dokumen formalnya apa, bukti implementasi dalam RTM-nya apa, dan efektivitas pelaksanaan. Dokumennya apa saja yang diminta? Dokumen yang diminta mulai dari organ fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjutnya. Ini yang diminta, 1, dokumen SPMI. Yang kedua, bukti implementasinya, hasil audit, umpan balik, sampai dengan rekomendasi untuk peningkatan. Ini yang diminta. Kemudian bagian yang terakhir, efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Ini mulai dari keberadaan dokumen formal penetapan standar, kemudian dilaksanakan konsisten, dimonef, dan hasilnya ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu. Ini bagian 3 yang diminta. Nah, bagian 3 yang diminta ini adalah yang kuning, ini sebagai syarat perlu sistem penjaminan mutu internal, ini yang tadi yang diminta. Nah, kalau pelampauan SNDT, ini kalau
tidak melampaui SNDT atau berarti standar di SNDT nanti skornya 2. Kalau ada pelampauan berarti skornya nambah lebih dari 2. Dan nomor 6 ini sudah menjadikan syarat minimal adanya program studi. Ya. Ini pelampauan SNDT, tabelnya nanti bentuk sini, standarnya apa, indikator kinerja yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, bukan lagi yang ditetapkan oleh nasional, tapi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ini capaian TS-1, capaian TS-nya. Kalau ada keberhasilan, faktor pendukungnya apa? Kalau ada ketidakberhasilan, faktor penghambatnya apa? Di mana masing-masing nanti harus diberikan uraian tindakan perbaikannya. Oke, itu Ibu Bapak ya untuk yang butir ketiga. Nah, butir keempat ini mulai pelacakan lulusan. Nanti yang pertama yang diminta adalah bagaimana pelaksanaannya itu terkoordinir di perguruan tinggi, kegiatannya dilakukan periodik atau tidak, apakah kuesionernya sudah mencukupi transfer study yang diberikan dikti, ditargetkan seluruh populasi, hasilnya disosialisasikan untuk pengembangan kurikulum pembelajaran. Ini bagian pelacakan yang pertama, ya. Ini kemudian bagian pelacakan yang kedua yang diminta adalah waktu tunggunya. Berapa jumlah lulusan yang lulus di TS-4, TS-3, TS-2? Ya. Jumlah yang terlacak berapa? Yang memperoleh waktu kerja kurang dari 6 bulan, antara 6 dan 18 bulan. Ini yang lebih dari 18 bulan. Dan seterusnya seperti itu diisikan di sini. Ya. Sama dengan yang untuk kesesuaian bidang kerja, tinggal ini Bapak Ibu bisa mendeskripsikan sendiri atau bisa mendefinisikan sendiri bagaimana kaitan suatu pekerjaan rendah, sedang, dan tingginya terhadap program studi yang Ibu Bapak tangani. Kemudian responden lulusan, nah ini terkait dengan kepuasan pengguna. Nah, jumlah lulusan, ini jumlah artinya nanti jumlah lulusan dengan jumlah pengguna tidak selalu sama. Karena ada kemungkinan satu pengguna ini menggunakan 3 atau 4 lulusan yang Bapak Ibu miliki. Atau bisa lebih dari 1. Sehingga penggunanya lebih sedikit dibanding jumlah lulusan. Kalau masing-masing pengguna itu memberikan 1, maka juga akan hasilnya persis sama. Oke, ini tingkat kepuasan pengguna seperti di standar atau kriteria 7 standar, isinya ini yang diminta. Ya. Nah, ini Ibu Bapak terkait dengan sistem pelacakan syarat perlunya, syarat perlu peringkatnya. Syarat perlu peringkatnya yaitu di waktu tunggu ini dan kesesuaian bidang kerja. Jadi sekali lagi untuk yang sarjana rata-rata itu ada 4 syarat perlunya. Oke, saya jelaskan di sini ini untuk yang program magister, ini untuk program yang doktor, tambah publikasi ilmiah mahasiswa. Nah ini syarat perlu konversinya Ibu Bapak. Kalau untuk APT yang perguruan tinggi, yang diminta persyaratannya adalah ini sistem penjaminan mutu. Kalau unggul itu skornya harus 3, kalau ini baik sekali 2,5. Dan akreditasi program studi dan publikasi ilmiah. Ada 3 item yang diminta sebagai syarat perlu peringkat di APT. Sistem penjaminan mutu internal, akreditasi program studi, dan publikasi ilmiah. Itu untuk yang di APT. Nah, kalau untuk di program diploma yang diminta jabatan akademik dosen dan ini 2 lagi. Nah, yang diminta juga 3 kalau yang di program diploma, yaitu jabatan akademik DTPS, jabatan akademik itu yang tadi rektor kepala atau guru besar, kemudian waktu tunggu lulusan dan kesesuaian bidang kerja.
Biasanya ini kalau diploma waktu tunggu dan kesesuaian bidang kerja ini bisa optimal ya. Tinggal tinggal memberikan bagaimana jabatan akademik DTPS-nya. Jadi ada 3 yang di diploma, yang di sarjana ini ada 4 yang diminta. Pertama terkait dengan dosen, itu ada 2 komponen yang diminta, yaitu kualifikasi dan jabatan akademik, dan juga waktu tunggu dan kesesuaian bidang kerja. Nah, kalau di sarjana ada 4 yang diminta, satu di bagian dosen DTPS, ada 2 item, kualifikasi dan jabatan, kemudian di lulusan di kesesuaian dan waktu tunggu bidang kerja. Oke. 4 item untuk di sarjana. Kalau untuk di magister dan magister terapan, doktor dan doktor terapan, ini yang diminta hanya 2, yaitu pertama di jabatan akademik dosen dan publikasi ilmiah mahasiswa. Hanya ada 2 yang diminta. Ya. Ini yang di magister terapan, nanti di doktor terapan juga sama, cuman ada 2 juga yang diminta. Ya. Yang diminta ada 2, ini hanya ini jabatan akademik ilmiah, hanya 2 juga. Nah, itu Ibu Bapak yang bisa sampaikan, dan putusannya ini, jika 1 atau lebih butir penilaian yang mendapat skor kurang dari skor minimal, maka peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen 7 standar tidak dapat dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru. Itulah yang dinamakan ISK, yaitu harus memenuhi semua kriteria dari ISK tersebut. Itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan, kami membuka lebar terkait dengan hal itu. Oke, waktu saya kembalikan ke Bu Etri. Silakan. Ya, makasih Pak. Mungkin kalau ada yang bertanya, Ibu, silakan. Ya Bu, dari UPI YPTK Bu. Ya, silakan Pak Semijan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan Bapak Suwono. Prof. Suwono, terima kasih memberikan pencerahan pada kami untuk ISK ya. Kebetulan kami juga sudah mempelajarinya, namun belum mendapatkan penjelasan seperti yang Bapak sampaikan. Oke, baik. Yang pertama yang kami tanyakan itu ini Pak, kan perbannya itu kan 2020. Yang pertama, apakah sudah ada surat edaran yang menyatakan kewajiban perguruan tinggi untuk mengkonversikan ya dari nilai lama ke baru? Mungkin biasanya ada surat edaran yang bisa diberikan selain dari perban yang 2020, apakah ada aturan lain yang memberikan kewajiban kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan konversi nilai, Pak? Apakah yang sudah diperpanjang langsung pemantauan yang ada di Sabtu melalui PDDT? Tadi disampaikan di awal masih dilakukan manual karena belum otomatisasi dengan sistem. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau misalnya, ini kalau sudah dijelaskan, mohon maaf ini kalau pertanyaannya diulang. Mohon penjelasan ulang jika telah mendapatkan perpanjangan mulai dari tahun 2001 awal Januari sampai 2021 akhir Desember gitu ya. Berarti kan perpanjangannya sampai 2026. Nah, pertanyaannya adalah kapan kami kewajiban untuk mengusulkan ISK-nya? Apakah bisa langsung mengusulkan SK-nya, karena itu kan perpanjangan berarti nilainya masih menggunakan yang 7 standar, tidak menggunakan yang baru, yang 9 kriteria itu, Prof. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, untuk melakukan konversi dari nilai lama ke baru, ya, kalau misalnya belum jatuh tempo dari perpanjangannya, itu kira-kira
apakah prodi atau IPT, kapan batasnya gitu Pak? Batas akhir daripada kita kewajiban untuk melakukan konversi nilai dari lama ke baru itu sampai kapan? Nah itu aja, Prof. Suwono Raharjo, terima kasih Pak dan Bu telah diberikan kesempatan. Ya. Oke. Langsung aja Bu Tetri. Boleh Pak, langsung dijawab aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Sumijan. Wah, ini pertanyaannya langsung diborong 3 ini sama Pak Sumijan. Kebetulan memang yang tersirat gitu Pak, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak. Nah, ini namanya mengikuti ya, ini tadi. Sangat-sangat serius Pak. Baik Pak Sumijan. Terkait dengan apa namanya kewajiban terkait dengan apakah ada surat edaran yang disampaikan oleh BANPT selain perban tersebut. Secara undang-undang Pak, kalau sudah ada peraturan itu wajib dilakukan. Jadi tidak perlu ada edaran lagi. Sehingga di sini BANPT tidak tidak memberikan atau tidak memberikan surat edaran lagi karena sudah memberikan peraturan terkait hal itu, sehingga peraturan itu harus diikuti dan dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi atau program studi yang akreditasinya masih berada di bawah BANPT. Jadi tidak ada edaran lagi Pak. Nah, jadi cukup dengan pengajuan perban itu. Kemudian yang bagian kedua, program studi Bapak sudah diperpanjang sampai dengan Desember 2026. Nah, perpanjangan itu berarti masih menggunakan instrumen yang lama, sehingga peringkatnya kalau tidak A, B, atau C. Kalau boleh tahu peringkatnya apa, Pak? Peringkatnya B, Pak. Peringkatnya B. Peringkatnya B semua, Pak. Iya. Prodinya B, IPT-nya juga B, Pak. Ya, berarti peringkat B itu sampai Desember 2026. Oke. Ya. Berarti program studi atau perguruan tinggi Pak Sumijan ini masih atau tergolong yang tipe 5. Tipe 5. Tipe kelima, Pak. Ya. Jadi sudah diperpanjang oleh BANPT sampai 2026. Dan itu tidak akan diperpanjang lagi, ABC-nya nggak akan diperpanjang lagi, Pak. Karena hanya satu kali saja perpanjangan untuk peringkat ABC. Ya. Maka Bapak harus mengajukan ISK paling lambat 1 tahun sebelum masa habis. Berarti paling lambat di 2025 Bapak sudah harus mengajukan ISK. Supaya sebelum habis itu sudah terkonversi menjadi kalau B menjadi baik sekali. Nah, seterusnya setelah baik sekali nanti tinggal IPPA yang jalan. Di pemantauan yang jalan akan terus dipantau. Nah, kalau sudah lolos tahap 1 berarti sudah langsung memperoleh lagi, masa berlakunya nambah gitu ya. Tapi kalau misalkan di tahap 1 belum lolos berarti harus ngisi tahap 2 dan seterusnya. Itu kemudian sampai kapan kewajiban ISK itu? Pada prinsipnya BANPT sampai habis pokoknya. Artinya sampai batas habis, akhir ya. Sampai tidak ada yang terakreditasi ABC. Jadi harus terakreditasi unggul, baik sekali. Sangat baik. Karena untuk memenuhi peraturan Permendikbud nomor 5 itu. Selama masih ada itu harus wajib untuk mengkonversi hal tersebut. Itu nggih Pak Sumijan. Nggih, sampun Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Prof. Suwono, terima kasih Pak. Bapak Ibu, untuk yang pertanyaan selanjutnya kalau ada. Ya Ibu, izin bertanya Bu. Ya, silakan Pak Zamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prof. Kita STIY Bangkinang Riau. Ada beberapa yang kami mau pertanyakan. Yang pertama ini peringkat 7 standar dan 9 kriteria A, B, dan C, dan sekarang unggul baik sekali.
dan baik. Tapi ada tambahan di bawah, saya lihat dokumennya itu tidak terakreditasi. Apakah yang B dan 9 kriteria ini, 3 yang lama, 4 yang baru. Tapi dalam pembicaraan Bapak Prof hari ini itu hanya ada 3. Unggul, baik sekali, dan baik. Berarti ada kesetaraan. A dengan unggul, B dengan baik sekali, C dengan baik. Kalau ada kesetaraan begitu, apa gunanya kita merubah dari 7 kepada 9 kriteria? Itu. Maka ini yang saya sekarang perguruan tinggi, terutama di swasta ini. Karena 9 kriteria itu memang semua penilaiannya berada pada outcome-nya. Dan kepada 7 standar kemarin penilaiannya ada pada input dan prosesnya. Jadi oleh sebab itu, kalau tidak ada bedanya kriteria, ya apa gunanya kita rubah dari 7 kepada 9. Berarti kalau ada perubahannya, peringkat ini harus ada yang lama. Gitu. 9 kriteria jika dibandingkan 7. Oke, masih ada lagi, Pak? Dan tidak mendengar yaitu mengenai alumni kita yang menyediakan jasa. Misalnya sebagai penyedia jasa. Apakah dia sebagai komisaris, minimal dia direksi, tapi hanya pengguna di situ. Pengguna ini kan tidak bisa selama-lamanya alumni kita menjadi pengguna. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, sudah itu dia menyediakan jasa lagi. Tidak ada kriteria itu di dalam instrumen kita. Itu 2 itu yang kami mau pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samir. Ya, Isti Bangkinang Riau. Oke. Di Bangkinang itu saya ingat betul kalau mau ke mana itu, Kuansing itu di sebelah kanan ya Pak ya, Bangkinang tuh. Dari Pekanbaru ya. Oke. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Sekarang sudah ada. Nah, ya tolnya belum selesai. Oh, sudah ada tolnya tapi belum selesai ya? Belum selesai, belum nyambung. Ya. Lebih cepat nanti kalau ke mana, Kuansing. Iya Pak. Karena ada dibantu pacu apa namanya? Swasta ini perlu dibantu. Di Kuansing itu ada apa kegiatan apa, pacu apa biasanya? Pacu jalur. Pacu jalur, ya. Iya. Itu pakai guna-guna. Oke. Terima kasih Pak Jamir, tanyanya terkait peringkat. Peringkat itu antara kenapa yang saya bahas di ISK ini hanya A, B, C sama baik, unggul, baik sekali dengan baik. Tidak ada yang terakreditasi, tidak saya bahas. Karena untuk kalau yang tidak terakreditasi mau dikonversi apa? Gitu. Ya, jadi tidak kami bahas. Yang dibahas adalah yang dari A, B, C ke baik sekali, ke unggul, baik sekali, dan kemudian kalau istilah setara itu tidak betul, Pak. Nah itu. Tidak kenapa betul dibilang setara sekarang? Tidak, setara itu tidak betul karena ABC itu diperoleh dari 7 standar, sedangkan unggul, baik sekali, baik itu diperoleh dari 9 kriteria. Itu yang kamu meminta Pak, ketegasan itu. Di mana dianulir itu Pak, dianulir itu keterangan yang setara itu Pak. Bukan setara Pak. Iya, ada orang mengatakan setara. Oh, konversi itu juga ada info dari pusat juga. Ya, gitu. Ya nanti kalau dianulir itu Pak, dianulir oleh BNPT. Ya, bukan setara ya. Sekali lagi sekarang kita pakai di bukan sini, setara gitu. Bukan setara, tapi konversi. Karena ada perbedaan di situ.
Bahkan di penilaian APT antara A dengan unggul itu beda. Kalau A itu skornya 3,5, kalau unggul itu skornya 4. Itu beda. Jadi tidak setara. Ya. Karena memang diperoleh dua hal yang berbeda. Ya. Jadi itu nanti kalau misalkan ada teman-teman yang bisa menyampaikan setara, itu nanti tolong direvisi bahwa itu tidak setara, tapi itu hanya konversi. Ya. Alhamdulillah. Ya, karena beda prinsip ya. Oke. Kemudian terkait dengan pengguna, kalau alumni sudah menjadi penyedia jasa, berarti di sini ownernya, artinya justru yang memiliki, yang menyediakan jasa. Dan di situ dia bisa bertindak sebagai pengguna, juga bisa bertindak sebagai lulusan. Malah lebih bagus di situ, Pak. Meskipun istilahnya di tempat di Ban PT tidak ada penyedia jasa, enggak, tapi sebagai pengguna. Gimana itu, Pak? Ya. Kita taruh di mana itu, Pak? Di bagian pengguna, Pak. Itu cara nilai diri sendiri, Pak. Oh, gitu. Gitu ya. Atau jadi bisa ditambah lagi nanti kolomnya, boleh. Atau bisa ditambah lagi anunya, kolomnya. Kolomnya kalau ditambahin nanti kebanyakan, Pak. Kasihan. Enggak. Tuntutannya nanti luar biasa. Banyak sudah sekarang. Karena begini, alumni tidak dituntut untuk menjadi penyedia jasa, tidak dituntut. Tapi kalau itu menjadi penyedia jasa itu sebagai suatu kelebihan, ya, sebagai kelebihan. Alumni kami banyak penyedia jasa, jadi nggak ada tempatnya di pengguna itu maksudnya, Pak. Loh, itulah sebagai pengguna, Pak, bukan penyedia jasa. Iya. Jadi termasuk pengguna. Kan nanti gini. Sebagai penyedia jasa, jasanya itu siapa? Jasanya kan nanti juga alumni-alumni dari Bapak Ibu juga. Nah, berarti kan dia juga sebagai alumni, dia juga sebagai pengguna kan, Pak? Menilai adik-adik kelas yang ada adik kelas yang bekerja di situ juga. Maaf Pak Profesor, misalnya dia memiliki pabrik sekarang, alumni kita. Ya. Nah, tentu dia sudah penyedia jasa dia. Ya. Di mana kita masukkan dia sebagai penyedia jasa, dan kalau pengguna lagi kan grade-nya di bawah, Pak, di bawah grade-nya. Itu maksudnya. Ya. Ya. Nah, pekerjanya Recording in progress. Sebagai asesor di pendidikan matematika ya, Pak ya. Ya. Oke.
Soalnya kalau kita bilang user, itu semua orang yang terdaftar user namanya. Nah, ketika dia masuk ke jadi member, ya ini yang secara umumnya aja. Mereka ini apa? Misalnya kayak kalau Fikri nih, yang login ke sistem ini gitu, apa nama umumnya gitu? Employee bisa. Ya, login ke sistem ini. Nah, employee lebih umum. Ya bisa sih. Employee atau orang lain gitu. Kayak pembicara kan bisa juga kan. Orang luar. Atau gini bisnis partner. Nah, bisnis partner lebih